Pagi, Pak. Ya, masih diberikan kesehatan. Minta tolong Mas Kurnia bisa pimpin kita dalam doa, Mas. Segala puji syukur, hormat kemuliaan kami naikkan bagimu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat segala kasih-Mu yang sudah menyertai kami, ya Bapa, sampai pada saat ini. Jaringan yang baik Kau sudah berikan, sehingga kami bisa mengikuti Zoom meeting ini, ya Bapa, untuk mengikuti perkuliahan. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami senantiasa, untuk kami boleh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen bagi kami, sehingga boleh jadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak dosen yang akan menyampaikan materi bagi kami. Kami mulaikan perkuliahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih doanya. Ya, puji Tuhan, segar, senang sekali hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita. Sementara di sebelah ada diklat untuk para gembala ya. Jadi para gembala-gembala yang mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang gembala di sinode kita GPT udah semakin baik. Ya, dibekali lagi mereka bagaimana menjadi seorang gembala atau pastor ya, yang menggembalakan sidang jemaat dengan baik. Ya, kita bersyukur untuk itu semua ya. Ada diklat untuk yang belum lulus, yang tidak sekolah di Salem itu diklat jadi AMB 1 bulan. Ini untuk diklat jadi gembala kurang lebih 1 minggu ya. Ya, semua terus belajar. Ya, semoga sumber daya manusia kita ke depan bisa lebih bagus ya. Oke, kita doakan juga si Angel, kawan-kawan kita yang kurang sehat ya, supaya cepat pulih dari sakit penyakit mereka ya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjutkan saja dulu materi kita. Kita akan aturkan waktu untuk kita bisa kuis ya. Di waktu mendatang kalau tim kita sudah full, udah bagus gitu. Ya, sekarang kita mulai memasuki materi kita. Sebelum kita masuk pada teori-teori bagaimana menyusun atau mempersiapkan khotbah. Ya, sebelum kita mempersiapkan teori-teori khotbah kita, maka kita harus mempersiapkan pribadi kita dulu sebagai seorang pengkhotbah ya. Ini yang seringkali diabaikan karena orang sudah kepengen aja mau khotbah gitu. Yang penting skillnya, kapan lagi belajar skillnya? Ngapain lagi kita inilah kalau ngajar dari rumah ya. Ya, mohon maaf saudara ya. Ya, jadi menjadi seorang pengkhotbah yang profesional itu meliputi 3 hal sebenarnya yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan pribadi pengkhotbahnya. Ya, pribadi pengkhotbahnya. Lalu kemudian apa-apa saja yang harus dikerjakan, teknik berkhotbahnya, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan khotbahnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pribadinya dulu. Persiapan pribadi
seorang pengkhotbah. Mengapa kita perlu belajar homiletika secara formal? Ya. Mengapa harus belajar homiletika secara formal? Bukankah dulu para pendahulu-pendahulu kita itu mereka tidak pernah belajar homiletika. Bahkan saya lulusan Lempinel angkatan 25, tidak ada mata kuliah berkhotbah, itu tidak ada. Kalau saya dengar angkatan yang pertama Lempinel itu Pak Pendeta Firmanyu, Pak Pendeta Paulus Budiono, itu masih ada mata kuliahnya katanya waktu itu. Kalau kita tidak ada. Nah, sehingga ketika orang berkata, dulu orang nggak belajar homiletika kok bisa? Ya bisa, tapi lama. Mereka akhirnya belajar sendiri, jadi prosesnya itu menjadi melambat, bisa terjadi begitu. Kalau orang tidak belajar secara formal, dia melambat ya prosesnya. Melambat. Murid-murid dulu itu tidak disebut sebagai sekolah seperti sekarang, tetapi jangan lupa ketika murid-murid memanggil Yesus sebagai guru, itu sekolah formal sebenarnya. Kalian tentu menemukan kalimat itu di dalam Alkitab begitu banyak. Guru, guru, rabuni. Sampai hari ini sekolah resmi agama atau sistem rabinik itu masih ada. Itu formal. Jadi aneh, sangat-sangat aneh kalau ada orang mengatakan menjadi hamba Tuhan itu tidak perlu sekolah, belajar di bawah kaki Yesus aja. Saudara telah menafikan, saudara telah menghina apa yang Yesus kerjakan di masa lalu. Sudah jelas di sana ada sistem rabi kok, sistem guru sampai hari ini, formal itu. Nah, mungkin tidak seperti sekarang ini kan. Tapi zamannya Yesus itu sekolah teologinya itu dalam bentuk sekolah teologianya itu dalam bentuk vokasional namanya. Vokasi, bentuk keahlian ya. Keahlian dalam hal pelayanan sosial, pelayanan manusia kepada manusianya, bukan ilmu matematika, ilmu fisika, bukan. Tetapi memang ya begitu. Sampai hari ini ada dua jenis pendidikan di Indonesia dan di dunia. Akademik, akademisi, dan yang kedua itu adalah vokasi. Nah, itu resmi. Saya sangat mengerti itu karena saya pernah mengelola sekolah tinggi teologi ya. Jadi saya yang ngurusi semua, saya paham sekali. Itu resmi. Akademisi, nah itu orang-orang yang punya gelar seperti SPD, sarjana pendidikan, sarjana apalagi ekonomi dan sebagainya. Tapi ada sekolah vokasi namanya sekarang ini, profesi, keahlian dia. Ya, kedokteran itu profesi, menjadi pengacara dan sebagainya profesi. Ada banyak. Nah, kita sebagai pendeta, nah itu profesi. Walaupun kependetaan kita ini tidak disebut profesi dalam arti yang sempit. Yang kemudian kita sebut memberikan arti baru, pendeta pelayanan yang profesional namanya. Kalau profesi kan selalu dikonotasikan gaji, upah gitu ya. Oke lah, kita mungkin berupaya untuk menghindari itu. Tapi seorang pendeta harus bekerja profesional. Jangan karena kita berkata, ini bukan profesi, kami kan tidak digaji. Lalu kita bekerja asal-asalan. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang tidak boleh. Justru karena kita ini pelayanan kepada Tuhan, harusnya lebih profesional. Jangan jadi gembala, jangan jadi pendeta, nggak profesional gitu loh. Asal-asalan gitu. Asal-asalan, semua aturan menurut kita. Jadi hari Senin aturannya begini, Kamis. Jadi kita Tuhannya gitu loh. Nggak boleh begitu. Penggembalaan dan gereja harus kita kelola secara profesional dengan baik. Harus ada strukturnya. Jangan semua gembala. Ngurusi bebek gembala. Ngurusi ini gembala. Megang uang gembala. Ngatur yang menerima tamu gembala. Waduh. Nah, ada bidangnya. Yesus itu jelas itu. Dia menggunakan beberapa ring ya. Ring satunya dia itu 3 orang ini. Petrus,
Yakobus dan Yohanes, itu jelas itu. Itu ring terdekatnya dia itu. Ring pertama, saudara lihat di Alkitab, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari ketiga orang ini, dia memuridkan murid-murid yang lain itu, sisanya. Yang 8 orang, yang 9 orang. Yang 9 orang itu kemudian 3 orang ini yang mengedukasi. Lalu kemudian dari 12 orang ini ada ring 3. Ring 3-nya itu yang 70 orang yang diutus itu loh. Pernah kan diutus 70 orang. Lalu kemudian berkembang. Nah, itu namanya tata kelola. Yesus itu bekerja sangat profesional loh. Profesinya sebagai juru selamat dan sebagai guru itu tidak ditemukan kesalahan oleh musuh maupun oleh kawan maupun oleh lawan. Ya, jadi kita harus belajar. Nanti kalau nggak salah di semester ini juga kalian akan belajar manajemen gereja. Kita harus belajar. Kalau kita dipercaya Tuhan, mengapa kita tidak bisa mempercaya orang? Harus dipercaya. Saya walaupun masih gereja kecil, ya saya tidak pegang uang saya. Ada bendahara. Ada bendahara yang mengatur. Gitu ya. Yang mengatur jadwal pemain musik. Ada koordinator musiknya kan. Nah, yang mengatur pengkhotbahnya saya. Nah, gitu ya. Mengatur para pembicara di gereja kami walaupun masih sederhana, gembala. Karena gembala yang mengenal para hamba Tuhan, yang paling kenal kan begitu. Nah, jadi mengapa harus kita belajar homiletik secara formal? Nah, yang pertama adalah efektivitas. Supaya efektif, kalian itu terbentuk menjadi seorang pengkhotbah itu efektif dia. Beda dengan otodidak. Karena saya sendiri sudah mengalaminya. Tidak ada di Lempinel dulu, tidak ada guru homiletika. Akhirnya kita meraba-raba, hanya melihat orang, belajar dari orang. Kita tidak paham. Nah, gitu ya. Wah, ini si Loli ini bisa saya ganti nama kamu nanti kalau gini terus ya. Aduh. Mohon maaf sekali lagi ya, ini semoga sudah mulai bisa ngajar nanti di kampus ya, supaya aman sejahtera. Ya, enggak bisa dihindari ada tamu-tamu kadang. Iya, efektif ya. Bicara tentang efektivitas. Belajarnya itu bisa lebih cepat, bisa teratur dia, efisien dari sisi waktu. Nah, mereka-mereka yang duduk, ya perhatikan, yang duduk di kursi formal belajar homiletika, maka mereka juga akan bisa mengajar homiletika. Biar orang pintar berkhotbah, hebat, dipakai Tuhan di mana-mana, tapi kalau dia disuruh mengajar berkhotbah, dia pasti belepotan itu. Dia akan tidak mengerti mau bicara apa. Itu bedanya orang yang belajar otodidak. Otodidak itu belajar sendiri gitu. Itu bedanya dengan orang yang belajar formal gitu. Nah, ini yang membuat sukacita mengapa harus didirikan sekolah, supaya ada yang menggantikan orang-orang sebelumnya gitu. Tidak akan pernah bisa. Biar dia pintar berkhotbah, dipakai Tuhan luar biasa kemana-mana, tapi coba disuruh mengajar homiletika, mengajar berkhotbah. Dia tidak akan tahu mulai dari mana. Dia hanya akan mengajar hal-hal yang praktik. Pengalaman saya begini, harus dibikin begini. Nah, tidak terstruktur dia. Kalau Yesus itu selalu dia mulai dengan yang nanti kita akan pelajari. Dia memulai dari pribadi pengkhotbahnya dulu. Makanya begitu dia mulai pelayanan, dia berbicara, dia kumpulkan dulu murid-muridnya, dan berbicara kepada orang banyak, dia jelaskan. Kamu adalah ini, kamu adalah ini. Dia jelaskan dulu. Sebelum mereka disuruh praktek, diutus berdua-dua, diutus sendiri-sendiri, berkhotbah, melayani, ya mereka harus dibekali dulu dong. Harus dibekali dulu. Nah, jadi kalau kalian ada kesempatan mengeksposisi atau menggali cara mendidik Yesus
kepada murid-murid itu seperti sekolah. Kalau kalian bisa temukan itu dibikin, kalau kita bikin kurikulumnya itu nanti ketemu. Ya. 3,5 tahun tinggal dibagi aja. Awal-awal dia mengajarkan teori ini mengenai keselamatan, teori mengenai baptisan, dia lalu berbicara tentang praktek menyembuhkan, dia berbicara berkhotbah dari perahunya Petrus, kemudian dia menyembuhkan orang, lalu berkhotbah lagi, dan seterusnya. Dia akan kita ketemukan, kurikulumnya itu ada. Cuma nggak disebutkan aja waktu itu. Ayo murid-murid, kita sekarang mau belajar mengusir setan. Kurikulumnya adalah satanologi. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kita bikin, kalau kita cari, ada loh. Dapat. Dia berbicara tentang Allah Tritunggal. Yohanes pasal yang ke-10. Nanti dia berbicara di sana. Yohanes pasal yang ke-15 mengenai ketergantungan kita kepada pokok anggur dan sebagainya. Saudara tinggal cari. Wah. Pengelola sekolah kalau mau bikin sekolahnya seperti kurikulumnya Yesus sebenarnya bisa. Efisien. Ya, berbicara tentang edukasi, pendidikan, dan sistematika. Ini yang saya bilang. Runut dia. Cara berpikirnya orang yang belajar formal itu runut dia. Tertata dengan baik. Nggak belepotan gitu. Tertata, terurut dengan baik, sehingga harapannya kalian bukan hanya bisa berkhotbah, tetapi sebaliknya bisa menjadi pengajar. Itu yang diharapkan oleh Salem. Bukan hanya bisa berkhotbah, tetapi bisa mengajar di jemaat lokal, kepada calon-calon pengkhotbah di sana, dan juga di sekolah-sekolah Alkitab yang ada. Itu harapannya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam mempersiapkan khotbah atau menyampaikan khotbah, saya membuat sebuah dalil yang sederhana. Sebuah dalil yang sederhana yang saya sebut sebagai khotbah yang berhasil itu kayak apa sih? Maka inilah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang harus dimiliki. Kalau dibuat sebagai sebuah rumus khotbah yang berhasil itu, yang pertama adalah pribadi pengkhotbah. Jangan lupa ya, Tuhan sangat memikirkan, sangat fokus terhadap tahbisan, panggilan. Nah, yang saya sebut pribadi pengkhotbahnya itu adalah panggilannya jelas, tahbisannya jelas, nanti kita lihat satu persatu. Sekali lagi, saya tidak akan pernah berhenti untuk kalian bisa berbicara juga keluar. Kalau ada orang yang mengatakan, apa itu sekolah teologi? Apa itu sekolah Salem? Di situ hanya diajari tentang otak. Kok ngomongnya gitu sih? Maka kalian bisa menjelaskan. Loh, di Salem itu justru pribadi hamba Tuhan itu ditekankan. Salah kalau ada orang mengatakan sekolah teologi itu sekolah mengendalikan otak melulu. Enggak. Itu segala-galanya. Kita menganut pengajaran tahbisan. Jangan sampai ada orang berkhotbah tahbisannya nggak jelas loh. Berbahaya sekali itu. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan kita, beberapa kali pertemuan ke depan ini, kalau masih Tuhan kasih waktu, kita akan berbicara pribadinya dulu. Ya kan, pribadi-pribadi pengkhotbahnya dulu. Kayak apa ini? Nggak boleh penyambung lidah Allah, pintar ngomong, pintar teologi, pintar teori berkhotbah, lalu hidupnya kacau-kacau. Ini yang saya sebut sebagai pengkhotbah bertopeng serigala. Domba tapi bertopeng, mengenakan kulit serigala tapi mengenakan kulit domba, atau kelihatannya malaikat tetapi dalamannya itu naga, si ular tua. Nanti kita akan lihat semua itu. Ya, jadi pribadi pengkhotbahnya harus clear ya. Clear. Panggilan dari si
si Sura ini, ya toh, Adil Sura clear. Saya menjadi seorang pengkhotbah. Tuhan, tolong saya anak muda ini supaya panggilan dan tabisan saya ini benar. Supaya apa yang kita suarakan itu tidak seperti orang Farisi punya. Yang disampaikannya itu benar kebenaran. Tapi hidupnya kacau. Makanya Yesus bilang, ya sudah. Karena keadaan sekarang ini pengkhotbah-pengkhotbahnya masih seperti orang Farisi, ya sudah. Kalian dengarkan yang diajarkannya, tapi jangan ikuti perilakunya. Masih ingat ayat itu ya? Kan sedih sekali, kita sudah capek-capek khotbah, ribuan kali berkhotbah dalam setahun. Katakan begitu ya. Tiba-tiba kita tidak dikenal oleh Tuhan, kan mengerikan itu. Itu ayat itu akan terus nanti menjadi jari telunjuk bagi kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah, itu ya. Baru yang kedua, persiapan pengkhotbahnya sendiri. Persiapan dari seorang pengkhotbah itu, nah, disinilah yang akan kita didik nanti. Langkah-langkahnya bagaimana sih, Pak? Memilih nats yang mau dikhotbahkan itu caranya bagaimana, Pak? Membuat pendahuluan khotbah kayak apa, Pak? Membuat judulnya khotbah kayak apa, Pak? Membuat garis besar khotbah bagaimana, Pak? Bagaimana membuat suara kita supaya keras, pelan, cepat, lambat, bagaimana, Pak? Di sini nanti. Tahap yang kedua itu. Persiapan pengkhotbah yang meliputi kemampuannya, keterampilannya dalam berkhotbah. Nah, yang segala-galanya yang tidak bisa dilupakan yaitu pertolongan atau yang kita sebut urapan dari Roh Kudus. Ini berbicara tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Namanya kalau sudah tergantung, gantungannya lepas kita jatuh loh. Artinya berarti yang menggantung kita itu, ya, yang menopang kita itu adalah segala-galanya. Kita sudah pribadinya bagus, udah nggak aneh-aneh pokoknya, udah nggak mabuk-mabuk, tahbisannya jelas, homiletikanya lulus dari Salem bagus, ya. Tapi karena dia merasa pintar, ketika dia berkhotbah dengan kepintarannya, tapi dia tidak mengandalkan ketergantungan hidupnya kepada Roh Kudus, ya sama saja. Kita hanya jadi bejana yang dipakai Tuhan, setelah dipakai dibuang. Nggak berguna gitu. Seperti garam ya. Seperti garam yang disebutkan Yesus dalam perumpamaannya, pasal yang ketiga ya, kalau nggak salah Injil Matius, pasal yang kelima. Injil Matius itu sedih, menyedihkan sekali ya. Seperti garam yang dipakai, lalu kemudian hilang, menjadi tawar. Garamnya hilang, menjadi tawar, jadi batu, dibuang. Tidak ada gunanya, diinjak-injak orang. Wah, aku nggak mau lagi itu. Wah. Aku jadi berkat, hidupku seperti garam, jadi berkat bagi banyak orang. Aku sendiri dibuang. Nggak mau saya. Nah, jadi ini saya lihat, kalau menurut saudara masih kurang, apalagi kira-kira, Kak? Kalau saya lihat 3 hal ini aja, pribadi pengkhotbahnya, persiapan pengkhotbahnya, dan ketergantungan pengkhotbahnya kepada Roh Kudus. Maka inilah hasilnya ya. Kalau dibuat kayak rumus ya sederhana, pribadi pengkhotbah ditambah, ini rumusnya ya, ditambah persiapan yang baik dari pengkhotbah dikalikan Roh Kudus sama dengan khotbah yang berhasil. Faktor penentunya itu berarti pengalian ini. Faktor yang paling menentukan dari rumus ini adalah faktor pengalian. Gitu ya. Pribadi pengkhotbahnya, ya mungkin kita dari keluarga miskin, tidak sekolah, bukan dari keluarga pendeta, oke, nilainya 7. Kalau kita kasih nilai ecek-eceknya gitu ya. Kasih nilai 7. Ya, lulus dari Salem nilainya 8. Ya, 15 ya. Udah 15, sudah lumayan.
dikali 0. Kalau Roh Kudusnya 0, ya hasilnya 0. Hasilnya 0. Tapi coba pribadi pengkhotbahnya bagus, nilai 8. Persiapannya baik, 8. Dikali ketergantungannya pada Roh Kudus 100. Wah, angkanya besar. Nah, jadi faktor pengalinya itu adalah Roh Kudus. Faktor penentu adalah ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Nah, ya, kalau ada pertanyaan langsung ditanya boleh. Oke. Nah, sekarang kita melihat pribadi pengkhotbah. Siapakah? Kita masuk sekarang ya, pribadi pengkhotbahnya sekarang. Siapakah seorang pengkhotbah itu? Dia haruslah seorang yang memiliki belas kasihan. Seorang pengkhotbah yang baik, dia harus memiliki belas kasihan, hati seperti hati Tuhan, yang melihat jiwa-jiwa. Ya, tolong Urbanus dibaca itu, Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9. Seorang pengkhotbah ini yang pertama dibutuhkan. Ayat 35 sampai 36 tolong. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, 36. Apa yang membuat dia melakukan itu? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini dulu yang menggerakkan, ya apa namanya, yang mendriven, ya. Compassion driven ministry, istilah saya itu ya. Belas kasihan yang menggerakkan misi. Belas kasihan yang menggerakkan kita berkhotbah terus. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ah, itu dia ya. Oh, ini penting itu. Taruh itu di hatimu, Arif. Taruh itu di hatimu, Urbanus. Taruh itu di hatimu, Ovel. Taruh itu di hatimu, Adiel. Taruh itu di hatimu, Pak Bangun. Taruh itu di hatimu, siapa lagi, Lewi. Taruh itu di hati kita semua, pendengar yang sempat ada waktu untuk belajar ini. Taruh itu. Pribadi seorang pengkhotbah itu harus memiliki ini, compassion. Jangan sampai kita berkhotbah itu karena tugas sebagai pendeta, karena tugas jadwal itu berbahaya sekali. Oh, itu beda gregetnya. Ketika kita di mimbar itu, passionnya itu berbeda. Antusiasmenya kita itu berbeda. Walaupun mungkin kita tidak dapat bayaran, tidak dapat uang yang menjadi kaya raya dari hasil berkhotbah, tetapi saudara perhatikan, indah sekali. Miliki itu dulu. Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, maka kita tidak akan kondisional, tidak akan terkondisi. Jemaat yang datang sedikit, yang kita layani orang-orang sederhana, kita tidak akan terpengaruh. Kita terbiasa melayani orang sederhana, semangat. Melayani orang yang berada, tidak masalah. Tidak harus berbangga-bangga diri. Gitu. Karena kita selalu melihat jemaat itu bukan sebagai objek. Tanam di hati kalian itu. Lihat jemaat itu bukan sebagai komoditi. Bukan sebagai objek. Dalam arti saya, objek untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu dalam hidup saudara. Tidak. Kita pengkhotbah ini membagi hidup. Kita tidak pernah mencari hidup dari berkhotbah. Saya ulang. Kita tidak mencari hidup dari berkhotbah.
Kita ini sedang membagi hidup justru. Tanam itu di hati kalian, hamba-hamba Tuhan yang muda. Belas kasihan Yesus itu loh. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang bikin kita, walaupun kita sakit badan tidak enak, berkhotbah itu menjadi sebuah sukacita. Tidak jarang kita melihat ada pendeta yang pingsan di mimbar, jatuh di mimbar. Padahal dia memang kurang sehat. Tetapi saking cintanya kepada domba-domba, ingin menyampaikan kebenaran, dia rela matilah untuk domba-domba. Mati di mimbar ya lebih baik. Meninggal di mimbar waktu melayani ya lebih baik. Bukan berarti kalau meninggal di tempat lain tidak rohani. Saya mengatakan ya kalau harus meninggal di saat di pelayanan di mimbar, ya terpujilah Tuhan. Bukan berarti kalau orang mati di penjara karena Injil, pendeta yang kecelakaan karena pesawat, lalu kita bilang tidak rohani, enggak juga. Nah, belas kasihan yang ada di dalam hati Yesus, itu yang menggerakkan dia. Yesus itu dalam keadaan lelah. Yesus itu dalam keadaan capek. Diikuti terus sama orang-orang banyak. Terus saja didatangi oleh orang-orang banyak. Yesus melihat mereka seperti domba. Disebutkan di sana ya. Mereka seperti domba yang tidak tergembala. Maka melihat itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Baru Yesus bilang, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Lalu dia berdoa supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara-saudara itu telah menggenapi doanya Yesus ini. 7 orang dari kalian jadi mahasiswa reguler telah menggenapi doa dari Yesus. Yesus berdoa supaya Bapa di surga mengirimkan para pekerja-pekerja. Karena sedikit sekali. Dunia yang begitu luas dan begitu jahat ini membutuhkan hadirnya para pengkhotbah-pengkhotbah yang memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dalam statistik yang saya dengar, dalam 1 tahun, sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab itu meluluskan minimal 1.000 orang pendeta. Minimal 1.000 orang. Karena di Indonesia ada 330-an sekolah Alkitab. 330. Bayangkan, kalau satu sekolah meluluskan, meluluskan 4 orang aja, ya sudah, 330 kali 4, sudah 1.200. Setiap tahun lulus. Tapi apakah 1.200 atau 1.000 orang itu memiliki hati? Memiliki hati seperti Yesus. Yang membuat hati saya sedih, sebagai seorang pengajar gitu ya, sebagai seorang praktisi di bidang ini, yang menyedihkan itu adalah setelah lulus sekolah Alkitab, lulus dari sekolah tinggi teologi, maka apa yang terjadi dan kita dengar? Mereka mencari tempat mereka bekerja atau melayani itu dengan syarat-syarat yang sangat-sangat menyedihkan. Berapa gajinya? Apa fasilitasnya? Di mana tempatnya? Kondisinya bagaimana? Ini membuat hati saya sebagai, walaupun kita ini produk lama ya, yang sekolah Alkitab, tapi yang kita pahami di dalam Alkitab, ada 2 konsep yang selalu Tuhan lakukan mengutus orang. Yang pertama, jangan bawa apapun. Hidup kok.
Yang kedua, boleh bawa apa-apa, boleh bawa uang, boleh bawa apa. Itu bicara fasilitas. Jadi hamba Tuhan itu harus bisa dua hal ini gitu loh. Ada fasilitas, ada berkat, gaji, istilahnya honor, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada pun harusnya puji Tuhan gitu loh. Ini kan sudah berubah. Coba kalian lihat di Alkitab itu. Saya ingin mengajak kalian selalu berpikir Alkitab ya. Semua prinsip kehidupan di Alkitab ini ada. Jadi supaya kita nggak anti sebelah, ngotot sebelah. Enggak, lihat di Alkitab. Ada dua konsep orang melayani, diutus. Boleh siap-siap semuanya. Boleh melakukan survei dulu juga boleh. Survei dulu tempatnya. Oh, bagaimana tempatnya? Boleh. Apa yang ada di sana? Apakah ada mall? Apakah ada pertanian atau apa? Silakan disurvei. Tapi dua hal ini harus bisa. Lulusan Salem itu harus bisa dua hal ini. Kalau disuruh melayani tanpa bawa apa-apa, tanpa bawa uang, tanpa bawa ikat pinggang, tanpa apa, bawa tongkat dan sebagainya, alat-alat yang lengkap, hanya bawa diri saja. Siap. Gitu dong. Nah, yang kedua dibekali. Ini bawa ini. Nanti kamu singgah di rumah si Anu ya. Kalau ada yang nerima kamu ya, kamu tinggal di situ. Ya kalau nggak ada yang terima, kamu pergi. Nah, ini yang saya sedih. Belasan tahun mendidik anak-anak sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, ya itu terjadi. Kalau dibuat statistiknya, nggak sampai angka 40%. Nggak sampai, kalau dari 10 gitu ya, alumni itu, dari 10 katakan, nggak sampai 4 orang yang menjadi murid Kristus seperti ini. Compassion driven ministry. Belas kasihan menggerakkan pelayanan. Yang kebanyakan saya perhatikan sebagai pemerhati ini, money driven ministry. Perhatikan baik-baik. Uang yang menggerakkan pelayanan. Kalau bukan uang, ada lagi yang lain. Facility driven ministry. Fasilitas yang mendorong orang melayani. Iya kan? Kenyamanan mendorong driven ministry. Ini yang berbahaya. Harusnya kita bisa dalam dua aspek ini. Gitu ya, Adiel ya? Ya, Adiel ya? Apa tadi yang menggerakkan Yesus untuk melayani? Belas kasihan, Pak. Belas kasihan. Ini penting sekali. Belas kasihan yang mendorong kita untuk melayani. Ini pribadi seorang pengkhotbah. Saya ulangi. Taruh itu di hatimu. Taruh itu di hatimu. Kamu bisa tidak ingat saya, tapi ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Belas kasihan Yesus Kristus yang harus aku pakai untuk melayani. Oh, ketika kamu kurang makan pun karena pelayanan, kamu tidak akan pernah mundur. Karena apa? Belas kasihanmu itu lebih dari itu gitu. Tapi saya pikir sekarang ini masa orang kurang makan lagi sih? Kalau sekarang menurut saya ya, yang saya amati, kalau orang sekarang kurang makan itu, bukankah itu orang bilang karena kebodohan ya? Sekarang itu gampang cari makan. Maksud saya enggak mungkin kelaparan lagi kayak dulu bapak-bapak kita yang dulu kan karena kelemahan teknologi, keterbatasan ini dan itu. Sekarang kok rasanya enggak mungkin lagi orang enggak makan gitu. Iya kan harusnya seperti di dalam Alkitab. Kalau ada pendeta, mungkin kalau sampai tidak makan pun, dia bisa datang ke pastori gereja pendeta senior. Kalian bisa baca dalam kitab apa itu, lupa saya, hamba Tuhan yang muda dengan hamba Tuhan yang tua itu. Yang kemudian hamba Tuhan yang muda itu dimakan singa itu loh. Karena dia tidak taat itu. Nah, jadi kenapa tidak bisa? Kurnia Lewi, katakan nanti merintis di daerah Mojokerto di dekat sini. Lalu dia tidak makan, ya tinggal datang ke pastori saya. Mana ini alamatnya Bapak Pendeta Stephen ini? Katanya kita rekan kerja, aku mau minta makan dulu. Oh ya datang, bukan minta makan. Makanan kitanya ini sama-sama, punyanya Tuhan kan? Kita makan bareng-bareng ini.
Gitu. Ya, gitu ya. Kepada kalau ada orang praktek di tempat saya, sebelum mulai praktek saya selalu ngomong, apa yang saya makan, itu yang kamu makan ya. Nggak ada bedanya. Kalau makan di meja kita, ya itu yang di meja itu kita makan. Kalau makan di lantai kita, yang di lantai itu kita makan. Ya, sama-sama aja. Gitu. Ya, cuma mungkin tahun-tahun ini belum bisa terima anak praktek karena kondisi pastori lagi renovasi belum kelar-kelar, jadi kamarnya belum ada. Ya gitu ya, taruh di hati kita ini baik-baik. Compassion driven ministry. Itu yang Yesus lakukan. Yang kedua, seorang pengkhotbah haruslah seorang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Harus orang yang lahir baru. Ya, jadi tidak bisa pengkhotbah itu orang yang tidak lahir baru. Kita coba membaca Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 13 bisa bergantian ya. Tadi Urban sudah bisa gantian yang lain dulu. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yakni mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Iya, terima kasih. Dari Allah. Jadi harus yang lahir baru. Nikodemus bingung itu. Nikodemus seorang pengajar pasal yang ketiga itu, Yohanes pasal yang ketiga. Nikodemus seorang guru dia. Pengajar agama Yahudi, tetapi dia tidak memahami apa artinya lahir baru itu. Nah, kalau kita buat sebuah kesimpulan, orang yang lahir baru ini karena tidak bisa dilihat oleh mata ya, istilahnya dikatakan di sini bukan dilahirkan dari darah dan daging, kelahiran yang normal, tetapi secara spiritual, secara rohani. Lahir baru. Jadi kalau kalian sudah ada di sini, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena Salem sudah membuat kriteria kan untuk masuk menjadi siswa di Salem itu sudah diperhatikan kriterianya. Lahir baru, dibaptis, udah melayani 2 tahun minimal, diseleksi oleh pengurus daerah, seleksi pengurus wilayah dan sebagainya. Ya. Lahir baru, bukan baru lahir ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pribadi seorang pengkhotbah haruslah seorang yang ditunjuk dan mendapat karunia. Ya. Harus mendapat penunjukan karunia dari Tuhan. Kalau tidak dikaruniai untuk berkhotbah, ya tidak bisa berkhotbah. Efesus pasal 4 ayat 11, dialah yang memberikan baik nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita Injil, guru, dan gembala. Harus ditunjuk oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan. Ya mungkin ada pertanyaan ya. Saya mau tanya dulu lah. Bagaimana caranya Lewi yakin bahwa kamu appointed, ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah gitu aja di kelas kita.
Bisa enggak? Ada enggak kira-kira yang bisa apa kira-kira ya? Keyakinan kalau kita sudah ditunjuk Tuhan gitu. Lewi ditunjuk Tuhan itu kayak apa bentuknya dulu? Bisa enggak bagi sedikit? Mungkin saya bisa diterima di Salem nih Pak. Kemudian kami setiap pagi juga bergantian dapat tugas untuk belajar berkhotbah. Itu bagi saya sudah merupakan karunia dari Tuhan Pak. Oke, iya, betul. Jadi tidak harus selalu sesuatu yang audible. Audible itu dengar suara Tuhan. Hai Lewi, aku menunjuk kamu jadi hamba Tuhan ya. Hati-hati ya. Kalau kita selalu minta tanda yang audible, hati-hati. Hati-hati, karena iblis juga bisa bersuara. Apa tidak bisa, Pak? Ya bisa saja. Tapi dari 100 juta hanya terjadi satu itu. Dari sekian banyak hanya terjadi 1-2. Dari sekian banyak orang terjadi 1-2. Ah, itu berarti jangan dijadikan patokan. Perhatikan ya. Kalau dari 100 kasus yang terjadi orang mendapat panggilan secara audible hanya 1 atau 2 orang, berarti perhatikan, berarti itu kasus yang supranatural. Tetapi yang 98 orang lalu bagaimana, Pak? Itu namanya kasusnya natural. Panggilannya natural. Ya. Loh, panggilannya natural bagaimana maksudnya, Pak? Ya, bisa dengan banyak cara natural. Bisa dengan cara hatinya diteguhkan Tuhan, bisa dengan cara ketika dia mendengarkan firman Tuhan, bisa dengan cara kecelakaan, bisa dengan cara diputus pacar. Karena diputus pacar lalu dia sadar, aduh berarti aku dipanggil Tuhan. Loh, kenapa tidak? Ya bisa saja kan? Bisa saja. Bisa juga begini, naturalnya itu seperti secara negatif gitu. Contohnya ya, Adiel ini melamar. Aku mau kuliah di Jogja, Pak. Oh iya, Adiel. Ya enggak apa-apa. Coba-coba aja lah. Papa sih maunya kamu sekolah Alkitab. Tapi kalau kamu mau kuliah sekuler, enggak apa-apa. Tapi ingat ya, Adiel. Kalau kamu tidak lulus di UGM, Universitas Gadjah Mada, berarti kehendak Tuhan kepada kamu jadi hamba Tuhan ya. Oke, Pak, enggak apa-apa. Nah, ini tidak apa-apa. Ada yang begitu. Meminta tanda dari Tuhan. Seperti siapa namanya itu? Gideon. Seperti Gideon ya. Minta tanda tidak apa. Bahkan beberapa kali. Tiba-tiba gagal. Dapat surat tadi. Anda belum beruntung. Lalu mantaplah hatinya. Oke. Ya Tuhan. Sekarang saya mantap bahwa saya dipanggil Tuhan. Tapi ada juga yang mungkin supranatural gitu ya. Waktu dia tidur, mimpi dia. Mimpi dia seperti kecekik lehernya. Ini dalam mimpi loh. Tapi kayak beneran. Akhirnya karena dia sudah mau mati, dia berjanji. Tuhan, kalau engkau lepaskan aku, kalau engkau tolong aku enggak mati hari ini, aku jadi hamba Tuhan. Begitu bangun. Aduh, benar enggak itu ya? Itu kan cuma mimpi tadi. Untunglah hanya mimpi. Enggak mau aku jadi pendeta. Tidur lagi dia, dicekik lagi. Lalu dia janji lagi. Oh, ya, kalau aku enggak mati, aku jadi hamba Tuhan. Dia bangun lagi. Ternyata hanya mimpi. Enggak mau aku jadi pendeta. Malas aku mau jadi pengusaha. Tidur lagi dia. Dicekik, benar dicekik dia kan. Sampai lidahnya keluar gini. Baru dia bilang, ampun Tuhan. Ampun Tuhan, oke. Ada juga yang begitu-begitu. Jadi nggak usah bangga-bangga. Saya selalu jelaskan ke jemaat saya, ke mahasiswa saya juga saya bilang. Kalau kalian menanyakan Bapak ya, kalian tanya saya, bagaimana panggilan Bapak jadi hamba Tuhan? Saya bilang, saya dipanggil Tuhan dari kegagalan saya.
Kalau pendeta-pendeta lain kan kalau bersaksi, teman-teman saya gitu, saya pernah minder dong. Kalau teman-teman bersaksi, hebat-hebat. Saya dulu sukses, saya pengusaha dulu. Berhasil begini-begini. Teman-teman kuliah itu, bersukses gini-gini. Wah, jadi Tuhan memanggil saya waktu saya sukses. Sampai ada pengusaha di Surabaya ini, sekarang udah jadi pendeta. Masih saya ingat di kepala saya ini loh. Waktu saya jadi pengerja, tukang-tukang ngepel gereja, nyuci-nyuci gelas di Lemah Putro itu. Ini pengusaha ini ngomong sama saya gitu. Dia panggil saya di Lemah Putro itu karena saya anak buahnya kan ngurusi di situ. Dia ngomong sebenarnya, oh kalian itu hamba Tuhan. Harusnya kalau mau jadi hamba Tuhan itu harus sukses dulu. Setelah kalian sukses di dunia ini, baru kalian memberikan diri jadi hamba Tuhan. Sedih saya waktu itu. Oh Tuhan, gitu ya. Kok ada orang berpikir kayak gini, merendahkan sekali sama hamba Tuhan. Tapi saya nggak bisa jawab kan, nggak bisa ngomong saya. Tapi banyak orang bersaksi gitu, aku lulusan ini, aku ditawari pekerjaan hebat, tapi aku tinggalkan itu semuanya. Lalu tiba giliran saya bilang apa? Saya dipanggil Tuhan dalam kegagalan saya. Emang kenapa? Bukankah Paulus juga gagal? Pakai Tuhan? Siapa yang berhasil? Berhasil dalam hal apa dulu? Berhasil menurut kita belum tentu. Lebih baiklah kita ngomong gitu sama Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Tuhan memanggil saya itu nggak ada apa-apa. Hidup saya nggak ada yang bisa dibanggakan. Seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Nggak ada. Nah, gitu ya. Tuhan panggil saya secara natural. Kesaksiannya dalam khotbah, Pak. Iya. Bagaimana, Bu? Gimana? Baru kesaksiannya di dalam khotbah, Pak. Orang bingung mau nangkap yang mana. Iya. Iya, betul. Bersaksi kesuksesannya gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi ada yang audible, ditunjuk oleh Tuhan langsung, bisa seperti Musa. Kayak Musa ya, lewat api di semak yang ada di semak duri itu, Tuhan berbicara, aku menunjuk engkau. Ada juga lewat mimpi. Yusuf itu lewat mimpi. Ketika dia diminta Tuhan untuk menjadi ayah angkat bagi Yesus, menjadi suami Maria, itu lewat mimpi. Gitu ya. Ada yang si Samuel itu lewat suara. Waktu dia tidur di rumah Tuhan, Samuel. Tidak apa-apa. Tapi ada juga yang biasa-biasa. Ada yang harus lewat kecelakaan. Seperti Paulus itu, kecelakaan berat itu, sampai buta itu. Baru dia sadar panggilan Tuhan. Kalian di sini nggak ada yang sampai matanya hilang satu kan, baru sadar dipanggil Tuhan kan? Ada orang hilang dulu matanya satu, hilang kakinya dua, bangkrut usahanya, baru sadar. Selama ini enggak. Jadi harus dipatahkan dulu kakinya sama Tuhan, baru sadar. Ada juga yang begitu. Itu tadi ya, Kurnia Lewi, sadar dia ditunjuk oleh Tuhan menjadi pengkhotbah. Dengan diterimanya saya di Salem, berarti saya dipanggil Tuhan. Nah, itu boleh. Nggak harus, wah gitu, aku mendengar suara dari gunung. Mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, saya 20 tahun yang lalu itu kan waktu mengalami lahir baru, begitu habis dibaptis itu di gereja ada seorang hamba Tuhan dari Belanda Pak waktu itu. Jadi di situ diterjemahkan lewat ke bahasa Indonesia dalam pujian penyembahan, kemudian akhir firman itu hamba Tuhan itu bilang di sini ada 10 orang yang akan dipakai Tuhan menjadi imam-imam bagi dia. Dan waktu itu saya begitu dengar itu, saya merasa salah satunya saya ditunjuk. Dan begitu saya merasa seperti itu, saya langsung nangis, mengeluarkan air mata, tidak henti-hentinya Pak, sampai selesai ibadah pun saya merasakan apakah benar saya ini Tuhan tunjuk. Karena saya kan merasa bahwa kehidupan saya itu kehidupan yang banyak melanggar firman Tuhan tadi Pak. Kemudian setelah saya ibadah selesai, berjalan waktu beberapa bulan ke bulan itu, saya merasakan bahwa
Tuhan itu mulai merontokkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saya, misalnya dulu suka merokok, suka ini, suka itu dan sebagainya, mulai dihabisi sama Tuhan. Saya ingat waktu itu di Magelang salah satunya, saya terakhir kan merokok di itu Melbourne itu Pak ya. Begitu saya sudah beli 1 pak itu, hati saya tidak tenang Pak, suruh lepas, tapi saya tidak tahu caranya lepas gimana. Kemudian dalam hati saya itu diberikan kekuatan, patahkan rokok itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya itu lakukan, Pak. Saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sejak itu tidak pernah merokok lagi. Yang mau saya tanyakan, untuk menjadi imam Tuhan itu baik menyampaikan firman atau khotbah di mimbar dan sebagainya itu, apakah kita menyerongkan sendiri, apa maksudnya ini Mbak, saya Tuhan apa gimana? Apa Tuhan sendiri itu yang memakai, yang memanggil itu Pak, yang mungkin. Iya. Baik, terima kasih Pak untuk sedikit kesaksiannya ya. Saya sangat mengapresiasi itu. Nah, perhatikan bahwa Tuhan kita itu selalu mengajak kita bekerja sama. Dia selalu mengajak kita bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dia selalu, walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia selalu ingin bekerja sama dengan manusia. Itu udah rumusnya Tuhan, tidak boleh dirubah. Jadi jangan selalu mengatakan, pakailah hidupku ini Tuhan, pakailah hidupku ini Tuhan. Tapi kita nggak mau memakai diri kita, tidak bisa. Harus selalu terjadi pertemuan antara karunia dari Tuhan dan tanggung jawab dari manusia. Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, usahakan. Mengapa ditaruh di sana pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan? Tanggung jawab untuk taat. Itu sudah rumusnya kita manusia. Ada free will, ada kehendak bebas, tetapi ada the will of God. Ada tanggung jawab kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, seperti tadi Pak Wisnu, apakah kita yang menyodorkan diri kita untuk datang kepada Tuhan atau Tuhan yang memanggil kita? Yang pertama, kalau dibuat urut-urutannya Pak, tidak bisa tidak. Tuhanlah yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Tetapi kemudian dalam kasat mata dan perasaan dan pengalaman kita, kitalah yang datang mendekat kepada Tuhan. Jadi ada 2 perspektif ya yang selalu harus kita ingat. Perspektif Tuhan atau perspektif kita. Dari perspektif Allah, Tuhanlah yang memanggil kita dengan lewat para hamba-hamba Tuhan. Saya dipanggil Tuhan waktu saya umur masih kecil, Pak. Masih kelas 4, kelas 5 SD. Waktu itu saya mendengarkan khotbah dari Marga Sirait, penginjil bukan pendeta. Kampung saya yang sangat kolot, yang sangat tertinggal bawa obor. Jadi sesama gereja GPI, imamah saya gereja Pentakosta Indonesia, itu tukar mimbar gitu loh. Dalam satu kecamatan itu tukar mimbar. Beberapa gereja. Senang sekali kita kalau gereja dari desa lain, mimbarnya di kampung kita. Gitu. Mereka bawa lampu petroma, karena di sana nanti kita bisa minum teh manis, kita bisa makan lapet bahasa Bataknya. Itu sukacita sekali anak-anak. Lalu kemudian pendeta ini berkhotbah tentang burung Raja Wali. Dia mengilustrasikan tentang jati diri kita yang sebenarnya, lalu dia bikin ilustrasinya. Seekor anak burung Raja Wali yang ditemukan oleh petani di sawah, dibesarkan oleh induk ayam. Dia hidup dengan ayam, tetapi bagaimanapun juga dia pasti berbeda dengan ayam. Bulunya lain. Setelah besar, dia bisa terbang. Itulah jati dirinya. Saudara perhatikan ketika saya dipanggil Tuhan, ya di situ momennya. Karena sampai hari ini saya ingat. Ketika pendetanya burung Raja Wali, dia bilang begitu. Saya di halaman lagi main-main sama anak-anak. Di halaman, lari. Tapi saya berhenti, berdiri saya. Berdiri saya, mata saya disuruh Tuhan melihat ke dalam gereja. Dan mendengarkan kalimat itu. Lagi main-main ini. Karena papan dari gereja itu terbuat dari getek. Getek itu bambu-bambu yang itu dilepas. Karena banyak orang kan datang dari gereja-gereja, dibukalah geteknya gereja di kampung saya itu, sehingga los. Jadi anak-anak mainan di luar juga bisa dengar dan bisa lihat. Itu nangkap di hati saya, Tuhan, Roh Kudus tanam di hati saya.
Disitulah saya dipanggil Tuhan. Tapi setelah SMA, setelah ini terus berjalan, lupa panggilan itu. Nah, lalu Tuhan tangkap lagi di Pulau Batam. Setelah saya bekerja di Pulau Batam, terakhir saya kontraktor memborong perumahan, masang listrik karena basicnya saya listrik. Saya memborong perumahan di sana. Saya dipanggil Tuhan di sana. Nah, lalu hasil biaya saya memborong yang terakhir, itulah yang saya pakai. Ongkos saya ke Surabaya dan hidup saya. Karena saya tidak ada yang membiayai, ya itu semuanya. Nah, jadi Tuhan memanggil kita, tapi dalam pengalaman, dalam prakteknya kita datang. Pendeta dari Belanda itu berbicara tentang kalian dipanggil Tuhan menjadi imam-imam. Nggak tahu siapa, dia hanya menyebutkan ada orang di sini 10. Iya kan? Bapak aminkan aja itu. Buktinya Bapak di jamaah Tuhan dan Bapak sudah menangis dan menyerahkan diri sama Tuhan, walaupun dalam perjalanan. Perhatikan ya. Progressive sanctification namanya. Penyucian yang progresif. Penyucian yang terus-menerus itu tetap terjadi sampai hari ini, Pak. Saya sebagai pendeta, walaupun sudah pendeta sejak tahun 99, tetap, Pak, progressive sanctification itu terus berjalan. Tapi ketika Bapak pertama kali menerima Yesus, yang ini, yang lahir baru, yang ini ya, yang lahir baru itu yang disebut dengan position sanctification. Penyucian yang pertama kali. Itu yang disebut lahir baru. Penyucian yang pertama kali terjadi, nah, itu yang ini, Pak. Position. Posisi kita di hadapan Tuhan. Makanya orang Korintus yang jahat, orang Korintus yang ada percabulan, yang pelit, yang ada perselisihan, itu disebutkan di sana jemaat, anak-anak Tuhan. Padahal mereka cabul loh. Mereka berselisih loh. Tapi Paulus bilang apa? Mereka jemaat Tuhan. Kenapa kok orang cabul masih disebutkan jemaat Tuhan? Karena Paulus melihatnya secara posisi. Posisi mereka sebagai anak Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun mereka jatuh bangun, itu yang disebut dengan progressive sanctification. Harapan saya, dosen yang mengajar keselamatan sudah menjelaskan ini harusnya kepada kalian. Jadi saya tidak perlu ulangi lagi. Nah, jadi walaupun dalam perjalanan ada banyak, Pak. Saya juga masih ada kelemahan, masih bisa berdosa, Pak. Ketua umum sinode mau gembala besar mau apa, Pak? Tutup mata saja kita bisa menemukan kesalahannya, Pak. Saya ulangi ya. Nggak, manusia selama masih di dunia ini, Bapak nggak usah buka mata menemukan kesalahan saya. Tutup mata saja, Bapak bisa menemukan kesalahan saya, Pak. Kita harus taruh itu di hati kita, Pak. Berikan ruang di hatimu dan hati saya bahwa kita ini masih manusia, belum jadi Allah. Nah, ini yang repot. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berbuat dosa lagi, saudara, Allah kecil. Dalam Injil Yohanes disebutkan anak-anak Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Itu mengandung nubuatan, Pak. Bukan berarti manusia, anak Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Hanya Yesus yang tidak berbuat dosa. Selama kita masih hidup dalam dunia ini yang dibilang Paulus, oh, aku di dalam tubuh yang fana ini. Aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Iya kan? Kita mau jadi hamba Tuhan, ingin berbuat baik. Tapi ternyata kita justru menyakiti hati Tuhan ketika kita jadi hamba Tuhan. Bisa terjadi, why not? Dengan tutup mata saja, kita menemukan kesalahan Petrus beberapa kali. Dengan tutup mata saja kita menemukan kesalahan Paulus beberapa kali. Dengan tutup mata saja, Pak, kita bisa menemukan kesalahan ketua umum. Hari ini bisa. Hari ini langsung bisa. Jadi, biarkan kita tetap jadi manusia yang mencintai Tuhan. Biarkan Allah hanya jadi Allah saja. Jangan pernah berpikir kamu jadi Allah. Saya jadi Allah yang tidak mungkin berbuat dosa. Berbahaya sekali. Kita tidak boleh merencanakan berbuat dosa. Kita minta sama Tuhan supaya saya jangan berbuat dosa. Tetapi ingat, ketika kita berdosa dalam kelemahan kita pun, sekalipun,
Darah Yesus menyucikan kita. Amin itu ya. Ini yang disebut lahir baru. Tapi orang yang tidak lahir baru kalau berbuat dosa dia malah bergelimang dia. Malah dia di situ berkubang. Itu ya. Jadi kita dipanggil Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan. Kita break dulu beberapa saat. Ya, sedikit berbicara tentang kok Bapak bisa bilang tutup mata aja bisa menemukan kesalahan kita atau kesalahan orang. Iya. Kalau kita contohnya jadi gembala, dengan kita tidak mengenal nama-nama domba kita saja, semua kita udah salah itu. Karena Yesus mengenal kan, sebagai gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, panggil namanya satu-satu. Kan gampang kan? Nah itu aja kita udah salah. Tidak jadi gembala yang baik kan? Nah, semua kesalahan, kekeliruan itu produk dari dosa, sama saja. Jadi jangan kalau bicara tentang dosa itu, jangan kita kira, oh berzina, pendeta itu berzina. Kan selalu itu saja kan? Tahbisannya udah nggak benar, padahal selalu yang kita anggap dosa itu berzina di dunia kekristenan ini. Padahal kita salah ngomong, salah tulis, salah berjalan, salah melihat, itu dosa. Itu produk dari dosa loh. Jadi maka lebih baik kita mengatakan kita ini lemah gitu aja dah. Di hadapan Tuhan itu kita bilang aja kita lemah. Saya perlu Engkau Tuhan, aku tidak mampu. Kebanyakan orang kan ingin mengupayakan kekudusan itu dengan upayanya sendiri gitu. Lalu ketika dia merasa berupaya, tidak berzina, tidak merokok, dia merasa dia udah hebat sekali gitu. Dia menjadi sombong, tidak dia sadari gitu. Nah, yang berikutnya adalah seorang pengkhotbah harus mencondongkan diri menjadi seorang murid yang terlatih. Mencondongkan diri sebagai seorang murid yang terlatih. Makanya nanti kita akan banyak belajar ya. Tentu kalian juga sudah belajar pada semester yang lalu, tapi yang namanya belajar itu tidak ada kata selesai. Long life education ya, belajar terus seumur hidup kita. Nah, itu dia ya. Seorang pengkhotbah itu adalah seorang yang selalu mau belajar. Tidak pernah merasa sudah selesai. Ingat doanya Yesus, perkataan Yesus. Kalian akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang aku lakukan di bumi ini. Ketika Yesus jadi manusia, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalian akan melakukan yang lebih besar. Yesus berkhotbah, tidak pernah bertobat 3.000 orang dibaptis, tidak pernah. Jadi genaplah nubuatan Yesus. Kalian akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Yang belum pernah saya lakukan. Itu guru yang baik. Itu guru yang baik. Jadi, belajar terus, temukan sesuatu yang baru, selagi itu mempermuliakan nama Tuhan, walau berbeda dengan gurumu yang dulu, itu bukan pelanggaran. Saya ulangi ya, belajar terus, suka belajar terus. Kamu ingin belajar minimal seperti guru ya, maksimal seperti Yesus. Kita inginkan itu. Tetapi ketika dalam proses kalian belajar, kalian menemukan sesuatu yang baru, yang tidak pernah disampaikan oleh guru, dan itu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang bagus, itu yang benar ya. Jadi jangan karena alasan, guru saya dulu kayak gini, jadi walaupun langit dan bumi berlalu, maka inilah yang paling benar. Aduh, berbahaya sekali. Saya udah pernah ceritakan ke kalian kalau nggak salah. Bahkan hanya gara-gara memimpin pujian dengan menggunakan mic. Dengan mic yang dipegang, dengan mic yang nempel di mimbar, itu jadi masalah. Iya, jadi masalah. Dulu gembala-gembala pendeta-pendeta yang lalu itu
Di mimbar itu mimpin pujian, mic-nya ditempelkan di mimbar, di tangannya plak plak plak. Nggak boleh dipegang-pegang lalu dipindahkan ke sini, nggak boleh, itu duniawi katanya. Aduh, dulu bapak-bapak kita itu tidak tahu, belum paham apa yang disebut dengan ilmu person sisteman. Tidak tahu persis apa yang disebut dengan memaksimalkan mikrofon waktu itu, ya kan? Waktu itu coba kalau kita ini ada mic di depan kita, lalu kita tepuk tangan keras-keras di depan mic, padahal sudah ada drum. Itu kan tepuk tangan kita itu kan mengatur ketukan itu. Itu beatnya itu ketukan. Lo kan sudah ada drum. Kenapa harus tepuk tangan di depan mic? Membuat suara sound systemnya jadi rusak. Nah, kalau kalian ngerti soundnya, nah itu maksudnya. Jadi maksud saya begini, itu bukan peraturan dari Tuhan. Itu dulu seperti itu. Nah sekarang pengetahuan makin maju orang belajar sound system. Loh, jangan tepuk-tepuk di depannya mic. Nah itu kan. Supaya semua suara, backing vokal, suara drum, suara gitar masuk. Kalau masuk lagi suara drum yang ditambah tepuk tangan, iya kalau pas tepuk tangannya. Kalau tepuk tangan kita fals, nah membuat suara menjadi kacau. Nah, saya dulu ditentang itu, karena kan saya mengerti musik. Mereka mempertahankan tradisi. Oh dulu begini. Enggak, saya bicara tentang teknik. Bagaimana mengatur suara yang baik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan karena dulu yang kurang paham, sekarang kita paham, sesuatu yang baik memuliakan Tuhan, kenapa tidak bisa diperbaiki, dikembangkan gitu loh. Nah, sekarang saya lihat sudah banyak di GPT, gereja-gereja GPT sudah banyak pemimpin pujiannya sudah pakai wireless. Ada yang tetap pakai di mimbar mic-nya tapi tidak tepuk tangan lagi di depannya mic, ada. Ya, gitu ya. Ada keuntungan, ada kerugiannya kalau mic yang di mimbar itu, karena pemimpin pujian mulutnya harus ngotot di dekat situ, jadi kaku dia. Padahal teknik vokal yang baik itu diafragmanya nggak boleh nekuk, lehernya nggak boleh nekuk. Jadi kalau ini mic-nya gitu ya di mimbar gitu ya, kita gini. Saudara, dengarlah sang kakak. Ini pasti dia tidak bernyanyi dengan teknik yang baik. Padahal kita ingin memuji Tuhan dengan praise and worship, pujian yang terbaik. Maka caranya apa? Harus tegak, harus ekspresif. Diafragma di perut kita tidak boleh ketekuk. Nah, gitu loh. Jadi jangan kita pikir apa yang dahulu dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita itu adalah firman Tuhan. Sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan boleh dirubah, boleh diperbaiki, boleh dikembangkan. Itu harus clear di otak kita. Ingat baik-baik. Sesuatu yang bukan firman Tuhan, hanya aturan, hanya keindahan, maka kalau itu untuk membuat semakin indah, berubah. Kalau itu membuat untuk semakin bagus, berubah, enggak apa-apa. Jangan takut. Kita aja sekarang sudah pakai lewat Zoom ini kok. Iya kan? Sekarang saya ngajar pakai mic kayak gini-gini. Fleksibel. Apa saya kurang ajar sama pendeta-pendeta yang dulu? Enggak, kalau pendetanya yang dulu itu hidup, maka mereka berterima kasih. Wah, untunglah anak-anak muda sekarang mengerti yang baik ya. Ternyata suaranya bisa lebih jelas ya, tangannya bisa lebih bergerak kanan kiri ya, supaya lebih jelas komunikasinya ya, gitu. Karena kadang-kala pendeta dia tidak sadar bergerak ke sana, mulutnya, mic-nya nggak kedengaran suaranya, kan sayang. Tapi kalau udah dibikin di telinganya begini, mic yang di telinga atau wireless dipegang gini berkhotbah, makin bagus kan? Nggak ada suara yang hilang gitu. Nah ini salah satu contoh. Maka kita harus berlatih. Di Salem sampai ada mata kuliah multimedia, itu untuk apa sih tujuannya? Jangan selalu dibenturkan dong. Nah ini dia Salem ini. Sudah tidak pada pengajaran yang murni, pengajaran yang mula-mula.
Ini masa ada pelajaran di sekolah Alkitab multimedia? Lu aneh. Pendeta ngomong gitu, tapi kamu punya handphone Android. Kenapa nggak pakai telepon yang bisa lempar anjing yang besar itu dari dulu dipertahankan? Kenapa yang ini berubah, yang itu tidak boleh berubah? Nah, ini berbahaya sekali. Mapnya paduan suara aja harus sama seperti zaman dahulu. Coba. Nggak boleh dirubah. Harus sama mapnya seperti pendeta A dulu. Nanti kita dianggap kurang ajar. Loh, kok bisa ngomongnya gitu? Bukannya tambah senang hamba Tuhan yang dulu itu melihat kita ada perubahan yang semakin baik. Nah, itu loh. Nah, harus condongkan diri terus berlatih. Ingat standarnya saya sebutkan. Selagi itu tidak melanggar firman Tuhan dan melanggar aturan gereja lokal atau sinode, harus berubah. Harus berubah memang. Tidak bisa tidak. Kalau ada aturan sinode, Pak, yang kurang bagus, Pak, harus diubah. ADART kita yang sekarang harus berubah 5 tahun ke depan. Karena perkembangan zaman terus berubah-berubah. Hanya firman Allah yang nggak berubah. Aturan tatanan kehidupan terus berubah. Undang-undang aja terus berubah. Maka kita harus terus belajar dan terus belajar. Nah, gitu ya. Seorang pengkhotbah harus terus belajar. Malah perlu melibatkan teknologi sekarang dalam berkhotbah ini. Supaya semakin bagus. Tidak apa-apa melibatkan teknologi, kita pakai teknologi untuk kebaikan. Pakai semuanya. Multimedia dan sebagainya. Sound system yang bagus. Kalau ada duit, cari mixer yang digital, yang bagus. Cari yang bermerek. Bikin multimedia yang bagus. Iya kan? Sekarang ini sistemnya kita menjangkau jiwa-jiwa pakai IT semua. Kalau dulu zamannya Yesus dari rumah ke rumah, sekarang kita di dunia maya pun bisa menginjil. Di mana-mana kita sekarang bisa menginjil. Nah, condongkan diri jadi murid yang terlatih dan terus mau belajar. Berikutnya, pribadi seorang pengkhotbah haruslah seorang yang dewasa rohani. Konsisten dengan karakter Kristus setiap hari dalam hidupnya, ya. 1 Timotius 3, mungkin di mata kuliah spiritual formation atau tahbisan mungkin saudara sudah mendapat sedikit banyak, ya. 1 Timotius 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, bisa gantian yang baca? Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, iya, bukan terima kasih. peminum, Dan seterusnya. Nah, perhatikan 1 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Ini adalah kualifikasi menjadi hamba Tuhan. Kualifikasi umum. Syarat menjadi pendeta muda di GPT, syarat menjadi gembala di GPT, syarat jadi pengurus di GPT menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu pakai ini. Kualifikasi seorang hamba Tuhan. Saya kerucutkan sekarang. Kualifikasi seorang pengkhotbah harus ini. Haruslah seorang yang memiliki karakter Kristus dengan konsisten. Disebutkan di sini, haruslah seorang yang tak bercacat. Ini dalam bahasa Yunaninya bukan cacat badan ya. Bukan cacat jasmani. Tapi maksudnya di sini adalah above reproach. Seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah adalah seorang yang di atas rata-rata. Above reproach. Di atas rata-rata dari jemaat. Di atas rata-rata kualitas hidupnya. Tak bercacat maksudnya di sini dalam bahasa Yunani adalah di atas rata-rata. Nah, harus di atas rata-rata. Anak muda Ari Ersada Pinem. Dia harus di atas rata-rata dari anak-anak muda yang lain. Di atas rata-rata. Kalau anak-anak muda yang lain suka belajar,
Loh, kita harus di atas rata-rata. Jangan mengira karena sudah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, maka tidak suka belajar. Ampun. Dari mana teori itu? Saya bingung kok ada orang mengatakan namanya hamba Tuhan, ya sudah. Tidak mau belajar lagi. Waduh, ini berbahaya sekali. Saudara lihat di Alkitab. Rasul Paulus itu mengerti hukum. Dia mengerti hukum loh. Ketika dia mau disesah, dia mau dicambuk, dia bilang, apakah memang orang Roma, keturunan Roma, warga negara Romawi, apakah memang sebelum diadili boleh dicambuk, boleh dihukum? Wih, langsung takut. Langsung takut. Perwira-perwira itu langsung takut. Karena apa? Hukum di Romawi memang begitu. Kalau warga negara Romawi, kalau bersalah, tidak boleh dihukum, tidak boleh dikasari, kalau belum diadili. Tiba-tiba Paulus mau dicambuk. Langsung dia bilang, dia ngerti hukum. Apakah orang Romawi, warga negara Romawi dihukum sebelum diadili? Lalu datang perwira itu, oh iya, itu mahal loh, itu aku beli. Ternyata perwira ini membeli ke warga negaranya. Warga negara Romawi, aku membelinya itu dengan mahal. Paulus langsung bilang, kamu membelinya mahal. Aku, itu karena kelahiranku. Tambah takut dia. Saudara ngerti ini? Saudara harus belajar hukum. Jangan karena sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, tidak belajar yang lain. Saudara belajar hukum. Siapa lagi? Saudara perhatikan rasul-rasul yang lain. Saudara akan menemukan di sana bahwa mereka ini hebat-hebat. Ilmu pengetahuan geologinya bagus, ilmu ekonominya bagus. Diatur loh, Yesus itu loh, lihat mengajarnya itu. Ada seorang bendahara yang lalim itu loh. Dia punya banyak utang, mau begini, dia mau dipecat begini, maka dia melakukan ini. Aspek bisnis ada di sana. Walaupun kita tidak pakar di bidang ekonomi, tapi saudara harus belajar supaya ketika jemaat datang minta doa, minta tolong advice atau pengertian tentang dunia ini, saudara bisa memberikan advice yang menurut Alkitab. Gitu ya. Harus dipelajari. Anak-anak muda ini jangan berhenti, jangan hanya main game terus, Free Fire terus, main game terus, Mobile Legend terus. Nggak dipakai belajar gitu waktunya. Ayo belajar. Saya dorong kalian pelajari. Pelajari ilmu kelistrikan, pelajari ilmu elektronika, pelajari mesin motor, pelajari mesin mobil, pelajari biologi, pelajari. Kalau ada apa-apa di pastorimu, listrik rusak, nggak ada uang kan selalu manggil tukang listrik selalu. Kita bisa sambung listrik minimal. Pelajari cara membangun bangunan. Lihat itu di Alkitab. Aku tukang bangunan yang mahir loh. Itu beneran itu. Cakap dia. Paulus bisa membuat tenda loh. Dia belajar bagaimana menjahit tenda, bahannya berapa. Itu loh. Apa yang salah? Alkitab bilang nggak salah, kok ada pendeta bilang itu salah, itu saya heran. Yang jadi Tuhan itu siapa sih? Kamu apa Tuhan sih? Di Alkitab pendeta-pendeta melakukannya. Tiba-tiba ada pendeta mengatakan jangan lakukan. Loh, yang jadi Tuhan siapa sih? Kalau kamu nggak melakukannya, jangan ajarkan bahwa jangan dilakukan gitu loh. Kamu nggak lakukan ya nggak apa-apa, tapi jangan kamu bilang itu adalah kehendak Tuhan. Keliru sekali. Nah, supaya kita jadikan Alkitab ini menjadi otoritas yang tertinggi. Jangan hanya kalimat. Nah, belajar terus. Konsisten menjadi seorang yang memiliki karakter Kristus yang above reproach. Seorang hamba Tuhan itu di atas rata-rata. Kalau jemaat mau membaca Alkitab, kamu suruh baca Alkitab. Loh, kita nggak baca Alkitab gimana? Berdoa, pendetanya hanya ngomong tok.
Nggak mau berdoa. Kerja keras, katanya ke jemaat itu loh. Ayo bekerja keras, ayo bekerja keras. Loh pendetanya nggak kerja keras itu. Bagaimana? Nah, ayo didik anak-anaknya. Pendeta nggak didik anaknya. Dengan alasan sibuk menggali Alkitab. Nah ini, jadi harus. Seorang pengkhotbah, dia harus seorang yang bergantung pada Roh Kudus sudah tadi. Nah, seorang pengkhotbah haruslah seorang yang konstan, prayerful, komunikasinya dengan Tuhan di dalam doa, supaya firman Allah yang disampaikan menjadi teguh, ya, menjadi semakin kuat. Pesannya itu kuat kepada jemaat maupun kepada diri sendiri. Mazmur 119 ayat 18, tolong satu orang. Mazmur 119 ayat 18, tolong dibaca. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Iya, ini doanya pemazmur ya, doanya Daud. Dia berdoa, Tuhan singkapkanlah firman-Mu supaya aku melihat keajaibannya. Nah ini, jadi perlu berdoa. Jangan karena sudah pintar hermeneutika, lalu berdoa enggak lagi. Jadikan doa itu jadi budaya hidup kita ya. Menyatu dengan diri kita. Bukan lagi doa itu maksud saya begini, lipat tangan, lalu berlutut atau duduk, itulah berdoa. Enggak, definisi doa bagi saya, bagian dari langkah-langkah kakimu. Doa itu adalah bagian dari tatapan-tatapan matamu. Doa itu adalah bagian dari kata per kata yang keluar dari mulutmu. Itu doa. Waktu saya ngajar ini, saya sedang berdoa kepada Tuhan. Gitu ya. Waktu kita berjalan, kita mulai dengan sikap doa. Bedakan ya sikap doa dengan hidup dalam doa. Sikap doa, oke, di mobil, di motor, mau berangkat ini, doa. Bapa di surga, amin. Lalu sepanjang perjalanan sudah nggak hidup dalam doa. Sembarangan aja. Tuhan, lindungilah kami di jalan. Ini sikap doa ya, waktu berangkat dari melindungilah kami di jalan. Tapi waktu di jalan, lampu merah, diterobos. Loh, ya apa sih? Tadi katanya berdoa, tapi tidak hidup dalam doanya. Yaitu tadi, karena kita kira kalau kita sudah berdoa, maka itu tanggung jawabnya Tuhan. Salah, saya ulangi lagi. Antara kehendak Tuhan dengan tanggung jawab kita, itu jangan dipisahkan dari manusia. Jangan dipisahkan. Kalau kita berdoa bilang begini, Tuhan mohon perlindunganmu di perjalanan, tanggung jawabmu adalah hati-hati. Taati aturan lalu lintas. Kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini supaya jadi kesehatan. Loh, tanggung jawabmu adalah hati-hati, jangan banyak kasih pisau di leher kalau nafsunya besar. Supaya jangan makan itu terus. Ya Pak Bangun ya, makan apa itu? Makan paniki terus. Nanti B2. Dan B2 terus nanti kan. Ya. RW. Taruh pisau Pak ya. Iya. Ya, jadi hamba Tuhan yang menjadi pengkhotbah itu adalah hamba Tuhan yang hidup dalam doa. Saya lihat, saya perhatikan, hidup dalam doa, bukan hanya suka berdoa, tapi hidup di dalam doa. Nah, saudara biasakan itu. Mungkin kalimat saya sulit kalian pahami. Kayak apa sih Pak Manurung ini? Lagi ngomong dia sedang berdoa. Tapi coba kalian praktekkan. Setiap kali kalian ada yang bertanya, itu saya berdoa loh. Walaupun saya tahu jawaban kalian, begitu ada yang bertanya, saya berdoa. Tuhan, tolong saya memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa loh. Nah, biasakan itu. Jangan karena semuanya sudah auto, wah kita tidak perlu. Jadi kalau ada orang berkata, kalau itu orang sekolah teologi itu nggak pernah hidup dalam doa. Itu mereka semua pakai otak. Otakmu. Kamu aja yang berdoanya cuma begini terus. Ini yang kamu sebut berdoa itu. Sikap doa. Oh, berarti kamu cuma 3 kali berdoa sehari.
Itu pun doa makan. Loh, mohon maaf ya. Hamba-hamba Tuhan yang lain itu hidup dalam doa. Setiap kejapan matanya, setiap perkataan mulutnya, langkah kakinya, dia berdoa. Doa yang kamu maksud yang mana? Sikap doa atau hidup dalam doa? Nah, seorang pengkhotbah, dia sudah berdoa, Tuhan, aku mau memeriksa firman. Bukakanlah, kata Mazmur ini, singkapkanlah firman-firman-Mu agar aku melihat keajaibannya. Amin. Udah amin, dia waktu buka-buka ayat yang mau dia berdoa itu. Dia terus berdoa itu. Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Sedikit lagi, saya akhiri. Nah, seorang pengkhotbah, dialah seorang yang memberi hati dan pikirannya untuk cinta kepada firman. Cinta kepada firman. Mencintai firman. Nah, bagaimana cara saya menjelaskan mencintai firman ya? Apa yang saudara cintai? Apa hobi saudara? Kalau saudara hobi apa? Saudara mencintai sesuatu. Ya, apakah Alkitab saudara firman Tuhan sudah lebih dari itu? Nah, kita jawab masing-masing di dalam hati kita, ya. Jadi ini yang pertama pribadi pengkhotbah. Yang kedua, apa-apa saja teknis yang disiapkan. Yang ketiga, ketergantungan pada Roh Kudus. Jadi rumus. Kita sudah tuntaskan pribadi pengkhotbah itu seperti poin-poin yang sudah kita terima pada hari ini. Baik, kita akan ketemu pada waktu mendatang. Kita akhiri kelas kita berdoa. Bapak, terima kasih atas pertolongan-Mu yang sudah menolong pertemuan perkuliahan kami pada hari ini. Kami bersyukur Engkau baik menuntun kami menjadi pribadi pengkhotbah yang tangguh, mau belajar, mencintai Tuhan, berdoa, mengandungkan diri kepada Roh Kudus, above reproach, di atas rata-rata dari orang lain. Tuhan tolong kami, Engkau yang mampu dan memampukan kami. Kami doa untuk Angel yang dalam keadaan pemulihan bersama keluarganya. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kelanjutan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu